Saya ingin kembali ke Pak JK. Pak JK masih bersama kami, tentunya menjawab pertanyaan menggantung tadi. Berkaitan dengan penanganan pandemi ini banyak sekali masalah terkait di sana. Masalah kesehatan, masalah sosial, termasuk juga masalah ekonomi. Salah satu yang terdampak cukup besar adalah masalah ekonomi. Nah, kalau berbicara soal ekonomi kan Pak, pemerintah sebetulnya sudah memberikan sejumlah insentif-insentif bagi masyarakat. Menurut Anda bagaimana? Ya tentu, karena masyarakat banyak menganggur, banyak tidak berpenghasilan, usahanya tutup. Tentu harus dibantu, karena itu pemerintah memang sesuai undang-undang juga. Karena itu memang tugas kita pemerintah membantu itu dan walaupun dengan berbagai-bagai nama, tapi sudah dilaksanakan gitu. Dan harus continue. Memang Itu cukup tidak Pak bantuan yang diberikan oleh pemerintah saat ini kepada masyarakat Pak? Bentuknya itu apakah sudah cukup atau bagaimana kalau menurut Pak JK? kalau dibantu 1 juta per bulan satu keluarga, saya kira untuk makan saja dulu pokok. Dan itu adalah kalau yang pokok saja, tahu saya berpikir beli baju baru atau beli sepatu atau beli apa saja ya selain makanan. Kalau 1 juta ya harus cukupi. Memang lebih dari itu tuh, mungkin pemerintah agak berat. Tapi kalau 20 triliun per bulan, saya kira memang itu harus dilaksanakan. Oke. Tidak. Pak JK, kita sudah berbicara tadi kapasitas Pak JK sebagai Dewan Masjid. Kemudian juga bagaimana tanggapan Pak JK mengenai penanganan sosial di tengah pandemi ini. Dan ini juga ada yang cukup menarik. Pak JK adalah Ketua PMI, Pak. Kalau Anda melihat bagaimana sebetulnya penanganan COVID-19 dilihat dari sudut pandang kesehatannya. Kabarnya saat ini susah untuk mendapatkan plasma konvalesen, kemudian juga katakanlah oksigen kurang di mana-mana, kemudian juga obat-obatan sulit didapat, bahkan juga ruang perawatan sangat sulit sekali bagi korban ataupun bagi pasien COVID-19. Ya ini kan kita, masyarakat dan juga pemerintah tentu, itu mungkin tidak menyangka bahwa jumlah pasien itu yang tertular itu sebanyak ini dalam waktu tertentu. Karena itu persiapan kita memang sejak awal kami sudah peringatkan bahwa akan terjadi nanti Mei atau Juni ini bisa mencapai 2 juta. Kalau mencapai 2 juta, masalahnya di rumah sakit dan benar terjadi. Dan rentetannya obat sulit, oksigen sulit, itu semua akibat tiba-tiba naik ini akibat virus yang baru itu. Virus Delta itu menyebabkan tiba-tiba saya katakan tadi setiap hariannya naik 2 kali lipat dalam waktu 2 minggu. Nah kalau ini naik bisa naik sampai 50.000, terus ke hari ini 38.000 lebih. Betul. Mungkin dalam waktu sebulan bisa naik 50.000. Kalau itu terjadi maka akan lebih sulit lagi karena beban rumah sakitnya, beban perawatnya sulit. Jadi kita harus siap segala cara untuk itu. Seperti oksigen contohnya, di samping industri oksigennya harus bekerja full dan kita kekurangan tabung contohnya. Obat-obat memang tiba-tiba karena begitu banyak pasien mungkin kurang dari perkiraan. Karena dibuka supply-nya, jadi bukan masalahnya bukan orang sembuh, itu supply-nya kurang, makanya supply-nya yang harus ditambah betul, dibebasin orang impor, kalau bagaimana. Jangan dimonopoli oleh siapapun, tidak boleh. Kalau dimonopoli akan menyebabkan masalah kekurangan. Ya. Pak JK, kalau untuk ketersediaan plasma konvalesen sendiri di PMI sekarang seperti apa Pak? Apakah tercukupi? Apakah memang betul-betul kurang sekali daripada demand yang diminta oleh masyarakat Pak? Ya permintaan masyarakat itu kita sudah supply ke 58.000 plasma konvalesen kepada pasien dalam waktu 6 bulan, 58.000. Tapi permintaan waiting list-nya masih ribuan. Kita sanggup menangani itu. Cuma yang masalah ialah kurangnya pendonor. Ada 2 hal yang menyebabkan kurang pendonor. Pertama, tentu mereka kurang mengerti, sekarang karena itu tidak mau kampanye jual diri. Yang kedua, syarat-syaratnya memang berat demi kesehatan dan orang, maka memang kita perlakukan suatu demi kebutuhan pasien persyaratan ketat untuk memenuhi itu. Kalau ada 100 orang yang datang itu maksimum 20% yang kita bisa lakukan, artinya bisa diambil plasmanya, dan itu insya Allah dalam waktu akan datang ini akan lebih naik lagi. Sekarang ini masih kurang dibanding dengan permintaan yang besar sekali. Kurangnya berapa banyak Pak JK?
Kurangnya minusnya Ya, berapa banyak Pak JK dari permintaan Pak JK? Apakah ada datanya Pak JK dari permintaan minusnya waiting berapa list, banyak? waiting list kira-kira sekarang ini bukan kira-kira sekitar 3 ribuan. 3 Yang kita ribuan. bisa, iya, ya sekarang ini waiting list Hmm. yang minta itu di semua daerah bukan hanya Jakarta, semua ada 41 cabang PMI yang bisa melaksanakan donor plasma konvalesen. Nah itu semuanya bekerja dengan full sekarang ini. Yang dibutuhkan ialah kerelaan masyarakat yang telah menyintas COVID itu untuk mendonorkan plasmanya untuk kebutuhan kesehatan atau kesembuhan masyarakat lain. Itu amal ibadah yang tinggi. Oke. Pak JK, ini berkaitan juga masalah sosial. Kita ingat Pak JK di Tasikmalaya ada pedagang kecil yang harus membayar denda sebesar 5 juta rupiah, kemudian juga harus dipenjara selama beberapa hari karena melayani pembeli makan di tempat walaupun dia sudah menolaknya. Bagaimana Anda melihat hukuman ini Pak JK? Meskipun memang ada dasar hukumnya, tapi ini pedagang kecil. Kemudian dia terdampak tidak bisa berjualan tapi ada pembeli yang ngeyel. Menurut Anda bagaimana soal sudut pandang Anda soal hukuman ini Pak JK? Ya, ini ada kontradiktif. Dari pihak kita ingin selalu agar menegakkan hukum, dan pihak kita melihat aspek sosial. Jadi tentu dua-duanya harus diperhatikan. Karena kalau kita tidak membiarkan saja masyarakat, walaupun kita tahu dia kurang mampu, tentu kita harus membantunya juga. Bisa saja ya, tapi ini pilihan-pilihan yang sulit yang dipilih oleh Pemda, harus dilaksanakan. Wah, kemudian nanti dia mendapat bantuan sosial mungkin bisa. Jadi dilaksanakan proses hukumnya, tapi kemudian diberikan bansos yang dianggap dia kurang mampu. Jadi itu memang menurut Bapak wajar-wajar saja dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pembeli dan juga kepada penjual ya Pak ya? Iya, harus ditegakkan hukum. Nanti salah lagi kemudian kalau pemerintah tidak menegakkan hukum. Pak, kemarin juga kita tahu Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jakarta ini kan sebetulnya adalah cerminan seperti apa Indonesia. Bagaimana Indonesia itu terlihat dari Jakartanya begitu Pak. Kemudian Gubernur DKI Jakarta kemarin beberapa hari yang lalu sempat melakukan sidak ke beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang tidak bergerak di bidang kritikal ataupun esensial tetap beroperasi. Kemudian akhirnya ini pun pejabat perusahaan tersebut akhirnya ditetapkan menjadi tersangka, Pak. Memang ini ada dasar hukumnya juga. Tetapi tentunya apakah menurut Anda perusahaan-perusahaan menengah ke atas ini juga harus mendapatkan sejenis kompensasi dari pemerintah jika mereka harus menutup usahanya, Pak? Jika mereka harus memang terpaksa membuat mereka tidak begitu produktif lagi karena PPKM ini, Pak? Idealnya begitu, tapi saya kira tergantung juga kemampuan keuangan pemerintah. Kita juga menyadari bahwa pemerintah keuangannya tidak sebaik pada waktu normal, pajak turun, pendapatan lain turun, banyak biaya untuk COVID ini. Sehingga kalau semua mau disubsidi, itu juga tentu di luar kemampuan pemerintah. Inilah suatu situasi di mana kita semua bersama-sama harus berkorban. Oke, Pak, singkat Pak, pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan siapapun mungkin pelaku usaha juga, masyarakat Indonesia apapun agamanya, apapun sukunya terkait dengan COVID-19, singkat saja Pak JK. Yang pertama, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ikuti protokol kesehatan yang baik, disiplin. Itu saja yang sebenarnya. Kemudian ikut segala vaksinasi. Karena vaksinasi juga ini akan menekan kecepatannya, seperti itu. Itu saja yang sangat penting. Vaksinasi ikuti segera, protokol kesehatan ikuti, disiplin, kemudian ya ikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Kalla atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu. Selamat malam Pak JK. Selamat malam. Waalaikumsalam.